Kisah ini menceritakan bagaimana Batara Guru menaklukkan Lembu Andini menjadi kendaraannya, serta perkawinan Batara Guru dengan Dewi Umayi yang kemudian bergelar Batari Uma. Juga dikisahkan bagaimana Batara Guru menyebarkan agama dewa ke segenap penjuru daratan Asia. Batara Guru di Kahyangan Tengguru menerima kedatangan para putra Batara Ismaya, yaitu Batara Wungkuam, Batara Siwah, Batara Mrehaspati, Batara Yamadipati, Batara Surya, Batara Chandra, Batara Kuwera, Batara Tempuru, dan Batara Kamajaya. Rupanya sebelum berangkat menuju alam Sunyoruri untuk bertapa, Batara Ismaya telah berpesan kepada mereka supaya mengabdi kepada Batara Guru di Kahyangan Tengguru. Batara Guru menerima pengabdian para keponakannya itu dengan senang hati. Batara Guru lalu membicarakan adanya sinar teja atau semacam pelangi tegak lurus yang berasal dari wilayah pegunungan Himalaya di sebelah tenggara Kahyangan Tengguru. Batara Guru mengetahui bahwa sinar teja itu berasal dari seekor sapi betina bernama Lembu Andini yang dipertuhankan oleh masyarakat di sekitar sana. Batara Guru lalu memerintahkan Batara Wungkuam dan adik-adiknya untuk menaklukkan sapi tersebut. Para keponakan pun mohon izin kemudian berangkat segera. Lembu Andini mengalahkan para dewa. Lembu Andini adalah sapi betina yang dapat berbicara. Ia dihadap pengikutnya dari kerajaan Himaka yang bernama Prabu Jabaran dan Patih Parasudya. Seluruh rakyat kerajaan Himaka telah memuja dan menyembah Lembu Andini bagaikan Tuhan. Dalam pertemuan itu Lembu Andini meramalkan akan datang pasukan dewa yang dikirim Batara Guru untuk menaklukkannya. Prabu Jabaran pun diperintahkan menghadapi kedatangan mereka itu. Tidak lama kemudian, para putra Batara Ismaya telah tiba dan langsung dihadang pasukan Prabu Jabaran. Batara Wungkuam meminta Prabu Jabaran supaya meninggalkan penyembahan terhadap Lembu Andini dan menganut agama dewa. Prabu Jabaran menolak dan ganti meminta para dewa supaya menyembah Lembu Andini. Perdebatan itu berlanjut dengan pertempuran. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, para dewa berhasil memukul mundur Prabu Jabaran beserta pasukannya. Lembu Andini datang ke pertempuran. Batara Wungkuam dan para adik berusaha menangkapnya, namun mereka tidak mampu menandingi kekuatan dan kesaktian sapi betina itu. Bahkan daya perbawa yang dipancarkan Lembu Andini justru membuat para putra Batara Ismaya itu terlempar kembali ke Kahyangan Tengguru. Batara Guru mengalahkan Lembu Andini. Melihat para keponakan tak kuasa menghadapi kesaktian Lembu Andini, Batara Guru pun berangkat sendiri. Setelah berhadapan dengan Lembu Andini, mereka langsung terlibat adu kepandaian. Ternyata Batara Guru dapat menebak asal-usul Lembu Andini yang merupakan anak seorang jin bernama Jin Roh Batanam. Lembu Andini marah sekaligus malu karena kalah dalam adu kepandaian. Ia pun menyerang Batara Guru dan terjadilah pertarungan. Setelah bertempur cukup lama, akhirnya Lembu Andini menyerah tak berdaya terkena daya kesaktian Batara Guru yang mengerahkan Aji Pangabaran. Batara Guru kemudian menaiki punggung Lembu Andini dan menjadikannya kendaraan. Prabu Jabaran dan pasukannya datang ke tempat itu. Mereka terkejut melihat ada seorang laki-laki menaiki punggung sapi betina yang mereka sembah selama ini. Lembu Andini menjelaskan bahwa sejak hari ini
Ia memeluk agama dewa, dan Batara Guru yang berdiri di atas punggungnya adalah raja para dewa. Prabu Japaran dan yang lain masih bimbang dan ragu. Namun setelah Batara Guru memancarkan kesaktiannya, mereka pun meringkuk tak berdaya dan menjadi pengikutnya pula. Batara Guru lalu membawa Lembu Andini naik ke Kahyangan Tenguru, dan sejak saat itu, sang sapi betina menjadi kendaraannya. Batara Guru pun mendapatkan julukan baru sebagai Sang Hyang Pasupati, yang berarti penguasa hewan ternak. Agama dewa berkembang di daratan Asia. Sejak zaman Sang Hyang Nurcahya sampai Sang Hyang Tunggal, agama dewa hanya dianut oleh makhluk berbadan rohani, yaitu para dewa, jin, dan siluman. Begitu Batara Guru berkuasa, pemeluk agama dewa menjadi berkembang pesat, yaitu merambah para makhluk berbadan jasmani, antara lain bangsa manusia dan raksasa. Hal ini karena Batara Guru bisa berbadan jasmani sekaligus rohani, sehingga bisa menjadi penguasa di alam kasar dan alam halus. Setelah Lembu Andini menyerah kalah dan menjadi kendaraan Batara Guru, para pengikutnya pun ikut takluk pula. Prabu Japaran adalah raja manusia yang mengawali memeluk agama dewa. Batara Guru kemudian menyebarkan agama dewa ke tanah Tiongkok. Setelah rakyat di segenap tanah Hindustan dan tanah Tiongkok menganut agama dewa, Batara Guru pun mendapat julukan baru sebagai Sang Hyang Jagatnata, yang berarti pemimpin dunia. Ulam Tirta dari Rawasiblistan. Batara Guru kemudian bermaksud menyebarkan agama dewa ke arah barat, yaitu tanah Persia. Namun ia mendengar kabar bahwa orang-orang Persia saat ini menyembah seekor ikan bernama Ulam Tirta bagaikan Tuhan. Maka ia pun berangkat menuju Rawasiblistan, tempat ikan ajaib itu berada. Batara Guru telah sampai di Rawasiblistan dan bertemu dengan Ulam Tirta. Ternyata Ulam Tirta seekor ikan betina berukuran raksasa. Batara Guru memerintahkan supaya Ulam Tirta bertobat, menghentikan penyembahan atas dirinya, dan menjadi penganut agama dewa. Ulam Tirta marah dan mengadu kesaktian dengan Batara Guru. Sampai akhirnya, Batara Guru mengerahkan kesaktiannya membuat air rawa-rawa berubah menjadi panas, sehingga Ulam Tirta menyerah kalah. Batara Guru kemudian menebak asal-usul Ulam Tirta. Pada mulanya seorang wanita cantik bernama Dewi Umayyi, putri saudagar Umaran yang masih keturunan Nabi Saleh. Ia memiliki keinginan menjadi istri penguasa dunia, namun melakukan sesat jalan saat bertapa, sehingga berubah wujud menjadi ikan betina. Batara Guru berpesan supaya Ulam Tirta bersabar karena tidak lama lagi akan tiba waktunya ia berubah kembali menjadi Dewi Umayyi. Setelah dirasa cukup, Batara Guru pun meninggalkan Rawasiblistan kembali ke Kahyangan Tenguru. Kerajaan Persia terkena wabah penyakit. Setelah Ulam Tirta mengalami kekalahan, kerajaan Persia tiba-tiba diserang wabah penyakit. Banyak penduduknya yang tewas menjadi korban. Bahkan raja negeri ini yang bernama Prabu Dircasta juga terserang penyakit dan meninggal dunia. Putra mahkota bernama Pangeran Dastandar menggantikan sang ayah menjadi raja. Ia mendapatkan petunjuk dari para ahli nujum bahwa Ulam Tirta yang disembah bangsa Persia sekarang telah tunduk kepada raja dewa bernama Batara Guru. Para ahli nujum pun menyarankan supaya Prabu Dastandar pergi memohon kepada Batara Guru untuk
untuk membantu melenyapkan wabah penyakit tersebut dari kerajaan Persia. Saudagar Umaran mencari putrinya. Prabu Dastandar pun berangkat dengan menyamar sebagai rakyat biasa, namun dia tidak tahu harus pergi kemana supaya bisa bertemu Batara Guru. Maka ia pun memutuskan untuk bertanya kepada Ulam Tirba di Rawasi Bristan. Di tengah jalan, Prabu Dastandar bertemu seorang saudagar bernama Umaran yang ditemani keponakannya bernama Patih Turkan. Saudagar Umaran adalah raja kerajaan Maruk, yaitu negeri para pedagang. Ia mengaku telah kehilangan putrinya yang bernama Dewi Umayyi. Menurut petunjuk di alam mimpi, putrinya itu akan muncul di Rawasi Bristan berkat pertolongan Batara Guru. Prabu Dastandar merasa kebetulan karena ia sendiri juga ingin bertemu Batara Guru. Maka ia pun menawarkan diri kepada saudagar Umaran dan Patih Turkan untuk menjadi penunjuk jalan menuju Rawasi Bristan. Ketiga orang itu lantas pergi bersama-sama. Ulam Tirba menjadi Dewi Umayyi. Prabu Dastandar, saudagar Umaran, dan Patih Turkan telah sampai di Rawasi Bristan. Prabu Dastandar mengadakan puja samadhi, dan kemudian Ulam Tirba pun muncul ke permukaan. Ulam Tirba mengatakan bahwa dirinya tidak lagi pantas disembah karena sudah tunduk kepada Batara Guru dan menjadi penganut agama dewa. Tiba-tiba Batara Guru datang di Rawasi Bristan. Daya terbawanya yang memancar membuat Prabu Dastandar, saudagar Umaran, dan Patih Turkan jatuh pingsan. Setelah mereka bertiga sadar, segera buru-buru menyembah kepada Batara Guru. Batara Guru menjelaskan kepada saudagar Umaran bahwa putrinya yang selama ini hilang dan dicari-cari tidak lain adalah Ulam Tirba tersebut. Batara Guru kemudian berkata kepada Ulam Tirba bahwa sudah saatnya ia sembuh dari kutukan. Dengan kesaktiannya, Batara Guru mengembalikan Ulam Tirba ke wujud semula, yaitu menjadi Dewi Umayyi yang cantik jelita. Saudagar Umaran sangat gembira bisa bertemu kembali dengan putrinya yang telah lama hilang itu. Batara Guru menceritakan kepada saudagar Umaran, awal mula Dewi Umayyi berubah wujud menjadi ikan besar adalah karena sesajalan sewaktu bertapa untuk bisa menjadi istri penguasa dunia. Karena saat ini Batara Guru telah mendapat julukan sebagai Sang Hyang Jagatnata, maka Dewi Umayyi pun disarankan untuk menjadi istrinya saja jika masih ingin mewujudkan cita-cita tersebut. Saudagar Umaran sangat gembira mendengarnya, dan Dewi Umayyi juga menurut dan tunduk terhadap lamaran Batara Guru. Batara Guru menikahi Dewi Umayyi. Batara Guru juga dapat menebak asal-usul saudagar Umaran yang merupakan keturunan Nabi Saleh. Di kerajaan Meru, saudagar Umaran memiliki istri bernama Dewi Nurweni yang telah melahirkan 3 orang putri bernama Dewi Umari, Dewi Umayyi, dan Dewi Umani. Adapun Dewi Umari yang sulung telah menjadi istri Patih Turkan karena Batara Guru menjadikan Dewi Umayyi sebagai Ratu Kahyangan. Maka Dewi Umani hendaknya menjadi Ratu Kerajaan, yaitu dengan menjadi istri Prabu Dastandar, Raja Kerajaan Persia. Batara Guru juga dapat menebak bahwa pemuda berpakaian rakyat jelata yang tadi bersama di memanggil Ulam Tirba muncul ke permukaan tidak lain adalah Prabu Dastandar sendiri yang sedang menyamar. Saudagar Umaran sangat gembira menerima saran tersebut.
Prabu Dastandar pun menurut dan membuka penyamaran. Namun ia memohon kepada Batara Guru supaya membantu melenyapkan wabah penyakit yang melanda kerajaan Persia. Batara Guru mengabulkan permohonan itu. Dengan ilmu kesaktiannya, ia mengirimkan angin segar yang meniup dan memusnahkan semua bibit penyakit yang selama ini meresahkan rakyat kerajaan Persia. Prabu Dastandar sangat berterima kasih. Ia kemudian mengikuti saudagar Umaran menuju kerajaan Malut untuk menikah dengan Dewi Umani. Sedangkan Batara Guru membawa Dewi Umayi ke Kahyangan Tengguru untuk dijadikan ratu di istana. Sejak saat itu, Dewi Umayi resmi menjadi istri Batara Guru dengan bergelar Batari Uma. Dengan demikian, inilah pertama kalinya keturunan Sayyidina Anwar bertemu dengan keturunan Sayyidina Anwas menjadi satu keluarga. Kisah ini menceritakan kelahiran 5 putra Batara Guru dari hasil pernikahan dengan Batari Uma atau Dewi Umayi. Mereka adalah Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Indra, Batara Bayu, dan Batara Wisnu. Kisah dilanjutkan dengan pertempuran pasukan Dewata melawan Prabu Kalamerju yang mengakibatkan Batara Guru menderita cacat kaki kirinya, serta dikisahkan pula para dewa menyerang kerajaan Bani Israel. Kelahiran 4 putra Batara Guru. Tepat setahun setelah perkawinan Batara Guru dengan Batari Uma, lahirlah seorang putra yang diiringi dengan gempa bumi melanda banyak tempat. Putra pertama itu diberi nama Batara Sambu, yang kemudian dimandikan dengan air keabadian Tirta Martaka Mandanu, sehingga langsung tumbuh menjadi dewasa seketika. 2 tahun kemudian, Batari Uma melahirkan lagi seorang putra yang diiringi dengan letusan gunung berapi di banyak tempat. Putra kedua itu diberi nama Batara Brahma, yang kemudian dimandikan dengan Tirta Martaka Mandanu, sehingga langsung berubah dewasa. 2 tahun berikutnya, Batari Uma melahirkan seorang putra yang diiringi dengan hujan petir dan banjir besar melanda di banyak tempat. Putra ketiga itu diberi nama Batara Indra, yang kemudian dimandikan dengan Tirta Martaka Mandanu pula, sehingga langsung berubah dewasa seketika. 2 tahun setelah itu, Batari Uma kembali melahirkan seorang putra yang diiringi dengan angin topan dan badai melanda di banyak tempat. Putra keempat itu diberi nama Batara Bayu, yang kemudian dimandikan dengan Tirta Martaka Mandanu, sehingga langsung berubah menjadi dewasa seketika. Kelahiran putra kelima yang istimewa. Pada suatu hari, Batara Guru menerima kedatangan Sang Hyang Padawenang yang ingin melihat perkembangan Kahyangan Tengguru. Batara Guru menceritakan kepada sang ayah tentang keberhasilannya menyebarluaskan agama dewa, sehingga ini tidak hanya dianut oleh makhluk halus saja, tetapi juga diikuti bangsa manusia, raksasa, dan binatang beraneka ragam. Sang Hyang Padawenang senang melihat keempat cucunya, namun merasa masih kurang puas. Ia lalu menasihati Batara Guru supaya memiliki seorang anak yang benar-benar sempurna lahir batin, berhati murni, serta memiliki kesaktian luar biasa, sehingga kelak bisa menjadi pemelihara ketertiban dunia. Untuk itu, Batara Guru dan Batari Uma tidak perlu lagi melakukan persetubuhan seperti manusia biasa, tapi menggunakan tapa brata dan mengheningkan cipta. Mengenai perkembangan agama dewa, Sang Hyang Padawenang merasa sangat puas dengan usaha yang dilakukan Batara Guru.
Namun ia juga berpesan supaya Batara Guru tidak menyebarkan agama dewa ke sebelah barat tanah Persia yang bernama Kerajaan Bani Israel, karena penduduk di daerah sana tidak ditakdirkan untuk menjadi pengikut para dewa. Setelah dirasa cukup, Sang Hyang Padawenang pun kembali ke kahyangan awang-awang kumitir. Batara Guru lalu menyampaikan hal itu kepada sang istri, dan mereka pun masuk ke dalam sanggar pamujan untuk melakukan puja samadhi dan mengheningkan cipta. Dengan disertai ajian asmara cipta, asmara gama, dan asmara purida. Setelah berhari-hari melakukan puja samadhi, Batari Uma pun mengandung untuk yang kelima kalinya. Bulan demi bulan berlalu, akhirnya lahir seorang putra berkulit gelap yang diiringi dengan gempa bumi, gunung meletus, hujan petir, dan topan badai. Bahkan kelahiran putra kelima ini sampai membuat kahyangan Tengguru berguncang hebat. Sehingga para dewa yang sedang menghadap Batara Guru jatuh dari tempat duduk masing-masing, termasuk Batara Guru pun ikut jatuh dari tahta Madika Prawaka. Batara Guru sangat gembira menyambut kelahiran putra kelima yang istimewa ini, yang kemudian diberi nama Batara Wisnu. Sama seperti keempat kakaknya, ia juga dimandikan dengan Tirta Martaka Mandanu sehingga langsung berubah dewasa. Setelah kelahiran putra kelima tersebut, Batara Guru tidak lagi menyetubuhi Batari Uma, sehingga Batara Wisnu pun menjadi anak bungsu dalam perkawinan mereka. Kedatangan musuh dari Tunggul Wesi. Pada suatu hari Batara Guru di kahyangan Tengguru menerima kedatangan Patih Kalamarkata yang menyampaikan surat tantangan dari rajanya yang bernama Prabu Kalamerju, seorang jin penguasa kerajaan Tunggul Wesi. Surat tantangan itu berisi keinginan Prabu Kalamerju untuk mencoba kesaktian sang Raja Dewata. Batara Sambu dan para adik meminta Batara Guru untuk tidak menanggapi tantangan tersebut, dan mereka berlima yang akan maju menghadapi musuh. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Tunggul Wesi yang dipimpin Prabu Kalamerju dan Patih Kalamarkata melawan pasukan Dewata yang dipimpin Batara Sambu bersaudara. Tidak salah kiranya jika Raja dan Patih itu berani menantang kahyangan Tengguru, karena kesaktian mereka memang luar biasa. Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Indra, dan Batara Bayu dapat dipukul mundur oleh mereka. Batara Wisnu maju menghadapi musuh. Kesaktiannya memang terlihat melebihi keempat kakaknya, di mana ia berhasil mengalahkan Patih Kalamarkata. Namun untuk menghadapi kesaktian Prabu Kalamarju ternyata masih belum cukup hebat. Raja Jin ini lebih berpengalaman dalam pertempuran dan mampu memukul mundur Batara Wisnu pula. Melihat kelima putranya terdesak, Batara Guru pun maju ke medan pertempuran dengan mengendarai lembu Andini. Terjadilah perang tanding ramai antara dirinya melawan Prabu Kalamerju. Selama menjadi Raja Kahyangan, baru kali ini Batara Guru menemukan musuh yang sedemikian kuatnya. Bahkan tombak Trenggonoweni dan tombak Kalaminta yang menjadi pusaka andalannya juga tidak mampu melukai tubuh Prabu Kalamerju. Sebaliknya, Prabu Kalamerju justru berhasil membuatnya terdesak sampai ke pegunungan Himalaya yang berbatu terjal. Bahkan Raja Jin itu akhirnya dapat menghempaskan tubuh Batara Guru hingga terlempar dari punggung lembu Andini.
Batara Guru jatuh ke dalam jurang terjal dan kaki kirinya pun terperosok masuk ke sela-sela batu cadas. Dalam keadaan terjepit, ia masih berusaha menghadapi serangan Prabu Kalamercu. Karena kemenangan sesaat itu, Prabu Kalamercu sempat lengah, sehingga kesempatan itu digunakan oleh Batara Guru untuk mengerahkan ajian Kemayan yang membuat Raja Jin tersebut roboh lunglai dengan tubuh lemas tidak berdaya. Batara Guru mendapatkan cacat pertama. Batara Sambu dan para adik beramai-ramai menolong sang ayah keluar dari himpitan batu cadas. Prabu Kalamercu dan Patih Kalamarkata sudah menyerah kalah dan mohon ampun atas kelancangan mereka yang berani menyerang Kahyangan Tengguru. Sebagai permohonan maaf, Prabu Kalamercu dan Patih Kalamarkata membangun 2 buah balai penghadapan yang sangat indah di dalam Kahyangan Tengguru dalam waktu sekejap. Melihat keindahan kedua balai tersebut, Batara Guru pun mengampuni kedua musuhnya dan mempersilahkan mereka pulang kembali ke kerajaan Tunggul Wesi. Untuk mengenang kejadian tersebut, Batara Guru memberi nama kedua balai itu dengan sebutan Balai Marjukunda dan Balai Marakata. Sepeninggal Prabu Kalamercu dan Patih Kalamarkata, Batara Guru mengambil pusaka Lata Mahusadi untuk mengobati kaki kirinya yang terluka parah akibat terjepit batu cadas tadi. Namun anehnya, Lata Mahusadi yang biasanya sangat mujarab ternyata kali ini tidak mampu mengobati kaki kiri tersebut, sehingga menjadi cacat untuk selamanya. Seketika Batara Guru teringat ramalan Sang Hyang Padawenang bahwa kelak dirinya akan menderita 4 jenis cacat, karena dulu pernah menyombongkan diri sebagai yang paling tampan. Setelah kedua kakaknya, yaitu Batara Antaga dan Batara Ismaya berubah menjadi burung rupa, Batara Guru pun pasrah atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa jika memang ini sudah menjadi suratan takdir baginya. Karena kaki kirinya lumpuh, Batara Guru pun mendapat julukan baru sebagai Sang Hyang Lengit. Batara Guru menikahkan para putra. Setelah para putranya dirasa cukup matang, Batara Guru berkenan menikahkan mereka dengan para bidadari cucu Sang Hyang Pancaresi. Adapun Sang Hyang Pancaresi adalah putra bungsu Sang Hyang Darmajaka, kakak sulung Sang Hyang Lenang. Putra Sang Hyang Pancaresi bernama Maharesi Purweda, memiliki 3 orang putri bernama Dewi Susti yang dinikahkan dengan Batara Sambu. Dewi Saji yang dinikahkan dengan Batara Brahma dan Dewi Wiranci yang dinikahkan dengan Batara Indra. Putra Sang Hyang Pancaresi yang bernama Maharesi Pancadewa memiliki putri bernama Dewi Samyana yang dinikahkan dengan Batara Sambu, serta Dewi Saraswati dan Dewi Rarasati yang keduanya dinikahkan dengan Batara Brahma. Putra Sang Hyang Pancaresi yang bernama Maharesi Wiksmaka memiliki putri bernama Dewi Sri Laksmi dan Dewi Sri Laksmita yang keduanya dinikahkan dengan Batara Wisnu. Putra Sang Hyang Pancaresi yang bernama Maharsi Satya memiliki putri bernama Dewi Sri Satyawarna, juga dinikahkan dengan Batara Wisnu. Putra Sang Hyang Pancaresi yang bernama Maharsi Janaka memiliki putri bernama Dewi Niknyata, juga dinikahkan dengan Batara Wisnu. Putra Sang Hyang Pancaresi yang bernama Maharsi Soma memiliki putri bernama Dewi Suni yang dinikahkan dengan Batara Bayu. Dewi Suni memiliki kakak bernama Dewi Ratih yang telah dinikahkan dengan Batara Kamajaya, putra Batara Ismaya.
Konon pasangan ini disebut-sebut sebagai yang paling tampan dan paling cantik di dunia. Demikianlah silsilah para dewa pun berkembang biak sedemikian rupa. Ada dewa yang menikah dengan bidadari, ada yang menikah dengan manusia biasa, ada pula yang menikah dengan golongan jin ataupun siluman. Batara Guru berniat menyerang Bani Israel. Batara Guru telah memiliki kekuasaan besar yang membentang dari tanah Persia dan Hindustan ke arah utara dan timur jauh. Namun, ia merasa kurang puas jika belum bisa menaklukkan daerah barat Persia yang bernama Kerajaan Bani Israel. Meskipun Sang Hyang Padawenan pernah menasehatinya supaya tidak menyebarkan agama dewa ke wilayah kerajaan Bani Israel, namun Batara Guru tidak menghiraukannya. Selain itu, Batara Guru juga penasaran ingin membalaskan kekalahan Sang Hyang Wenang, di mana Nabi Sulaiman dulu pernah menghancurkan kahyangan bulu dewa. Beberapa bulan sebelum rencana penyerangan ini, Batara Guru telah menurunkan wabah penyakit di wilayah Bani Israel, namun masyarakat di sana tetap tegar tidak mau memeluk agama dewa. Kesabaran Batara Guru akhirnya habis. Ia pun memerintahkan Empu Kahyangan, yaitu Batara Ramayadi, untuk membuat senjata-senjata empu. Adapun Batara Ramayadi ini adalah putra Sang Hyang Ramaprawa atau cucu Sang Hyang Hening, sehingga masih terhitung keponakan Batara Guru. Batara Ramayadi menghadap bersama putranya yang bernama Batara